Apakah kalian masih ingat pelajaran di sekolah tentang planet-planet apa saja yang mengorbit di galaksi kita? Coba sebutkan satu persatu nama-nama planet tersebut. Bumi, Mars, Pluto, Saturnus, Venus. Lalu apa lagi? Baiklah, kami akan membantu kalian mengingat nama-nama planet tersebut. Kita mulai dengan Jupiter. Sebelum mulai, kencangkan sabuk pengamanmu, karena petualangan kali ini kita akan menjelajahi planet terbesar di sistem tata surya kita yang berjarak 368 juta mil dari bumi. Mari kita menuju pesawat luar angkasa orbit 817 dan pergi menuju Jupiter. Bersiaplah. Jupiter sebagian besar terdiri dari materi gas dan cair. Planet ini merupakan planet terbesar di antara 4 raksasa gas dan planet terbesar di tata surya kita. Dengan diameter sebesar 142.984 km di khatulistiwanya. Kepadatan Jupiter yaitu 1.326 gram cm per kubik. Jupiter merupakan yang terbesar kedua di antara raksasa gas, namun lebih rendah dari 4 planet kebumian lainnya. Atmosfer atas Jupiter terdiri dari 88–92% hidrogen dan 8–12% helium berdasarkan persen volume atau fraksi molekul. Karena massa atom helium 4 kali lebih besar dari massa atom hidrogen, maka komposisi berubah bila dideskripsikan berdasarkan proporsi massa. Atmosfer Jupiter terdiri dari 75% hidrogen dan 24% helium berdasarkan massa, dengan 1% sisanya merupakan massa unsur-unsur lainnya. Bagian dalam Jupiter mengandung materi yang lebih padat sehingga persebarannya berdasarkan massa, kurang lebih 1% hidrogen, 24% helium, dan 5% unsur lain. Atmosfer Jupiter mengandung metana, uap air, amonia, dan senyawa berbasis silikon. Terdapat pula karbon, etana, hidrogen sulfida, neon, oksigen, fosfin, dan sulfur. Lapisan atmosfer terluar mengandung kristal amonia beku. Melalui pengukuran inframerah dan ultraviolet, keberadaan benzena dan hidrokarbon lain juga ditemukan. Proporsi hidrogen dan helium di atmosfer hampir sama dengan komposisi nebula matahari primordial secara teoretis. Kandungan neon di atmosfer atas, hanya 20 bagian per juta, kurang lebih 1/10 dari matahari. Kandungan helium juga terkuras hingga hanya 80% dari komposisi helium matahari. Hal ini mungkin disebabkan oleh presipitasi unsur tersebut di bagian dalam planet. Keberlimpahan gas lembab berat di atmosfer Jupiter kurang lebih 2 hingga 3 kali kandungan di matahari. Spektroskopi menunjukkan bahwa komposisi Saturnus mirip dengan Jupiter, namun raksasa-raksasa gas lain, yaitu Uranus dan Neptunus, relatif memiliki lebih sedikit hidrogen dan helium. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya Bima Sakti. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Planet ini dan raksasa gas lain di tata surya seperti Saturnus, Uranus dan Neptunus, kadang-kadang disebut planet Jovian atau planet luar. Jupiter telah dikenal oleh para astronom sejak zaman kuno, dan dikaitkan dengan mitologi dan kepercayaan religius banyak peradaban. Bangsa Romawi menamai planet ini dari dewa Jupiter dalam mitologi Romawi. Saat diamati dari bumi, magnitudo tampak Jupiter dapat mencapai -2,94, yang cukup terang untuk menghasilkan bayangan, dan juga menjadikannya objek tercerah ketiga di langit malam setelah bulan dan Venus. Walaupun Mars dapat menyaingi kecerahan Jupiter pada saat tertentu. Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. 1/4 massa Jupiter merupakan helium, walaupun jumlahnya hanya 1/10 komposisi Jupiter. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu yang terdiri dari unsur-unsur berat.
namun tidak memiliki permukaan yang padat layaknya raksasa gas lainnya. Akibat rotasinya yang cepat, planet ini berbentuk bulat pepat, terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa Jupiter. Atmosfer luarnya terbagi menjadi beberapa lapisan di lintang yang berbeda. Dan interaksi antara batas-batas lapisan tersebut menghasilkan badai. Salah satu dampaknya adalah bintik merah raksasa, yaitu badai besar yang telah diketahui keberadaannya semenjak abad ke-17 dengan menggunakan teleskop. Di sekeliling Jupiter terdapat cincin yang tipis dan magnetosfer yang kuat. Selain itu terdapat paling tidak 67 satelit alami, termasuk 4 satelit besar yang disebut satelit-satelit Galileo yang pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Satelit terbesar Jupiter, yaitu Ganymede. Satelit tersebut memiliki diameter yang lebih besar daripada planet Merkurius. Jupiter telah dijelajahi beberapa kali oleh wahana robotik, seperti misi terbang lintas Pioneer, Voyager, dan Galileo. Wahana terakhir yang mengunjungi Jupiter adalah wahana New Horizons pada akhir Februari 2007 saat sedang menuju Pluto. Wahana tersebut menggunakan bantuan gravitasi dari Jupiter untuk membantu meningkatkan kecepatannya. Kedepannya beberapa satelit yang mengelilingi Jupiter mungkin akan dijelajahi, seperti satelit Europa yang mungkin memiliki samudra cair di bawah lapisan esnya. Ciri khas Jupiter yang paling dikenal adalah bintik merah raksasa, yaitu badai antisiklon yang lebih besar dari bumi dan terletak di 22 derajat sebelah selatan khatulistiwa. Badai ini sudah ada paling setidaknya sejak tahun 1831. Model matematis menunjukkan bahwa badai ini stabil dan mungkin merupakan ketampakan permanen. Badai ini cukup besar sehingga dapat dilihat dengan menggunakan teleskop dari bumi dengan bukaan kurang lebih 12 cm atau lebih. Objek yang berbentuk oval ini berotasi melawan arah jarum jam dengan periode rotasi selama 6 hari. Dimensi bintik merah raksasa tercatat sebesar 24-40.000 km kali 12-14.000 km. Diameternya cukup besar untuk menampung 2 atau 3 diameter bumi. Ketinggian maksimal badai ini adalah 8 km. Badai semacam ini banyak ditemui pada raksasa gas dengan atmosfer yang bergolak. Jupiter juga memiliki oval putih dan coklat yang biasanya lebih kecil. Oval putih biasanya terdiri dari awan yang relatif dingin di atmosfer atas. Oval coklat merupakan awan yang lebih hangat dan terletak di lapisan awan normal. Badai semacam ini dapat berlangsung selama beberapa jam hingga berabad-abad. Bahkan sebelum wahana Voyager membuktikan bahwa bintik merah raksasa Jupiter merupakan badai, terdapat bukti kuat bahwa bintik tersebut tidak terkait dengan ketampakan di permukaan. Karena pergerakannya berbeda dengan pergerakan atmosfer Jupiter yang terkadang lebih cepat dan terkadang lebih lambat. Dalam sejarah, bintik ini telah bergerak beberapa kali. Pada tahun 2000, muncul ketampakan di belahan selatan yang mirip dengan bintik merah raksasa, namun lebih kecil. Ketampakan ini merupakan gabungan dari beberapa badai oval yang lebih kecil dan berwarna putih. Ketampakan gabungan ini dinamai oval BA, dan kadang-kadang dijuluki bintik merah kecil. Intensitas badai tersebut semenjak itu meningkat dan warnanya berubah dari putih menjadi merah. Lalu, mungkinkah ada peradaban dan tanda-tanda kehidupan di planet Jupiter? Pada tahun 1953, percobaan Miller-Urey menunjukkan bahwa kombinasi petir dan senyawa kimia dalam keadaan yang menyerupai atmosfer bumi purba dapat membentuk senyawa organik, termasuk asam amino, yang menjadi dasar kehidupan. Atmosfer yang disimulasikan terdiri dari air, metana, amonia, dan hidrogen molekuler. Molekul-molekul ini masih dapat ditemui di atmosfer Jupiter. Atmosfer Jupiter memiliki sirkulasi udara yang kuat, yang akan mengangkut senyawa-senyawa tersebut ke wilayah yang lebih rendah. Suhu yang lebih tinggi di bagian dalam atmosfer mengurai senyawa-senyawa ini, sehingga menghambat pembentukan kehidupan seperti di bumi.
Kehidupan seperti di bumi dianggap tidak mungkin ada di Jupiter karena kandungan air di atmosfer Jupiter yang rendah. Selain itu, bila memang ada permukaan yang padat, permukaan tersebut akan memiliki tekanan yang sangat besar. Pada tahun 1976, sebelum peluncuran satelit Voyager, diduga kehidupan berbasis air atau amonia dapat berkembang di atmosfer atas Jupiter. Hipotesis ini didasarkan pada ekologi laut yang memiliki plankton sederhana yang melakukan fotosintesis di bagian atas, ikan di bagian bawah yang memakan plankton, dan predator laut yang memburu ikan. Kemungkinan keberadaan samudra di bawah permukaan satelit-satelit Jupiter, terutama Europa, telah memicu spekulasi bahwa kehidupan mungkin ada di sana. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah makhluk hidup seperti manusia dapat bertahan tinggal di sana? Ataukah ada spesies makhluk lain selain manusia yang pernah tinggal dan hidup di planet Jupiter? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.